Kemudian di jendela itu terlihat kalau di dalam ruangan itu ada seorang pria yang sudah tergeletak bersimbah darah. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Eva di channelku Eva Hasan B. Thank you banget udah klik video ini. Dan buat kalian nih para penggemar kasus misteri dan kriminal, jangan lupa untuk klik subscribe channel aku Eva Hasan B. Dan juga klik lonceng supaya kalian dapat notifikasi kalau ada cerita-cerita misteri terbaru lainnya. Oke guys, di video kali ini nih aku mau menceritakan ke kalian sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah kereta yang lagi jalan dari salah satu kota di Inggris ya ke kota lainnya. Nah, sambil aku ceritain kasusnya, kalian juga bisa tebak-tebak ya guys, kira-kira siapa pembunuh dalam kasus ini. Langsung aja kita masuk ke kasusnya. Seperti yang aku ceritakan tadi ya, jadi kasus yang aku mau ceritakan kali ini itu menceritakan sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah kereta yang sedang melaju dari kota Edinburgh ke kota Glasgow. Kasus ini itu terjadi pada tahun 1800-an guys. Pada waktu itu nih ya, kereta itu dari Edinburgh ke Glasgow membutuhkan waktu sekitar 1 jam 45 menit. Kalau sekarang sih lebih cepat ya guys, karena kereta sekarang kan cepat-cepat. Nah, mungkin sekarang sekitar 50 menitan udah nyampe. Nah, pada masa itu tuh ya, kereta itu dibagi 3 gerbong. Gerbong pertama itu adalah gerbong untuk VIP. Jadi di gerbong VIP itu dibagi sekitar 6 kabin guys. Yang depan sendiri itu tempat konduktor dari keretanya. Kemudian dibagi 6 kabin. Nah, atau 6 ruangan gitu ya guys gampangnya. Nah, kalau di ruangan VIP itu si pembeli tiket itu boleh beli buat 1 ruangan ya guys. Jadi mereka itu nggak duduk kayak sendiri-sendiri gitu, enggak. Tapi mereka 1 ruangan itu buat 1 keluarga atau pribadi mereka sendiri kayak gitu. Nah, kemudian nih di gerbong kedua itu ada restoran gitu ya. Ada restoran, kemudian ada kayak bar gitu ya untuk mereka kayak ngobrol-ngobrol. Di gerbong ketiga atau terakhir itu ada kelas ekonomi. Jadi yang duduknya biasa kayak kereta-kereta zaman sekarang. Nah, pada waktu sedang perjalanan, ya tengah-tengah perjalanan guys, tiba-tiba ada seorang penumpang wanita di gerbong VIP yang melaporkan kalau dia itu mendengar keributan dari kamar di sebelahnya. Otomatis ya guys, kalau kita naik kereta atau apa gitu, terus kita denger ribut-ribut kan mestinya terganggu. Nah, kemudian wanita ini melapor ke petugas kereta. Kayak semacam pelayan ya guys, yang melayani orang-orang penumpang di kereta itu. Nah, habis gitu nih, setelah dilaporkan, akhirnya kan otomatis si pelayan ini ya mencoba mengetok pintu sebelahnya. Nah, di gerbong VIP itu guys, pintunya itu nggak transparan. Jadi pintunya itu cuma kayak dikasih jendela gitu, guys. Jendela kecil gitu. Dan itu bisa dibuka ya, atau ditutup. Nah, kemudian di jendela itu terlihat kalau di dalam ruangan itu ada seorang pria yang sudah tergeletak bersimbah darah sendirian. Nah, akhirnya pelayan ini ya kemudian mencoba membuka pintu tersebut dengan kunci cadangan yang ada di konduktor kereta itu ya. Otomatis mereka punya kunci cadangan. Begitu dibuka, beneran ternyata ada mayat di situ. Nah, kebetulan di dalam kereta tersebut itu ada seorang penumpang yang ternyata adalah seorang detektif kepolisian. Jadi guys, biasanya kalau kita naik kereta transportasi umum itu ya, waktu kita beli tiket itu dimintai semacam pekerjaan ya atau occupation. Nah, itu gunanya supaya kalau seandainya terjadi darurat ya, pihak transportasi itu tahu siapa dokter, siapa suster, siapa polisi gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa mereka bisa dipanggil. Sama dengan hal ini, mereka tahu ada detektif polisi di dalam kereta tersebut.
Jadi mereka langsung panggil tuh detektif ya untuk menyelidiki kasus ini. Nah, dalam kereta yang sedang melaju atau jalan itu, si detektif ini mulai nyelidikin kondisi TKP. Dia ngecek kemudian ya. Pertama-tama, pria ini itu meninggal karena adanya sayatan di leher mereka. Bukan di leher dia. Ya, jadi di lehernya ini ada sayatan. Dan dia meninggal karena kehabisan darah, bekas luka sayatan di bagian leher ini. Karena ini ada posisi arteri ya guys di daerah sini itu, di leher. Nah, setelah itu dia mulai ngecek siapakah identitas dari si pria ini. Waktu dilihat ternyata pria ini itu adalah seorang pengusaha permata guys. Jadi dia ini ada kartu nama di sakunya dan itu dilihat sama detektif polisi ini. Setelah itu dia mulai ngecek kondisi ruangan atau TKP tempat ditemukannya pria ini. Pertama, pria ini tergeletak di lantai ya guys. Kemudian di lantai itu ada 2 jejak sepatu. Jejak sepatu pertama itu punya si pria ini. Kemudian jejak sepatu kedua itu punya pembunuhnya ya. Kemungkinan besar kan pembunuhnya. Karena siapa yang membunuh dong kalau itu bukan jejak pembunuh. Kan cuma ada 2 jejak. Nah, jejak sepatu satunya itu agak basah-basah gitu ya guys. Jadi kan kalau kita kan bisa kelihatan ya jejak sepatu itu berasal dari kayak tanah gitu kan ya yang kita injak. Jadi 2 jejak sepatu ini itu meninggalkan jejak lain, jejak yang berbeda maksudnya. Jadi kalau yang ditinggalkan oleh si korban ini itu jejaknya kering. Sedangkan yang ditinggalkan oleh siapa ini? Orang ini itu jejaknya itu basah guys, kayak gitu. Dari kota-kota yang sekarang itu lagi hujan, itu kota mana yang naik kira-kira ke kereta itu, gitu ya, jalur keretanya itu. Dan kemudian mereka lihat kalau orang ini ternyata dari Edinburgh, karena di Edinburgh itu hari itu lagi hujan. Nah, udah ketemu ya pembunuhnya, salah satunya berasal dari Edinburgh. Kemudian mereka lihat lagi kondisi TKP itu. Mereka menemukan adanya koper yang kayak dipaksa dibuka gitu ya guys. Jadi kopernya itu kayak paksa bukaan gitu. Karena ada bekas pisau-pisaunya. Berarti ini kemungkinan adalah aksi pencurian. Setelah itu mereka lihat lagi. Di situ ada minuman keras. Dan waktu diperiksa ya sama si detektif ini mencium ada bau hidrat klorat. Itu adalah bau kayak obat penidur gitu guys. Mulai dari barang-barang yang ditemukan itu mereka mulai mikir. Si detektif ini mikir kalau kemungkinan besar ini adalah tindakan pembunuhan yang gak direncanain. Jadi dia ini mikir gini, orang ini kemungkinan besar itu dibius menggunakan minuman ini. Nah, setelah dia minum ini, kemudian dia tertidur guys ya. Si pembunuh ini mencoba untuk membuka kopernya tadi. Untuk nyuri barangnya dia. Tapi di tengah-tengah pencurian tersebut, si korban ini terbangun. Dan kemudian menemukan kalau orang ini adalah pencuri ternyata. Nah, karena si pencuri ini panik, akhirnya dia membunuh menggunakan pisau itu, ya, yang dia buat buka koper itu. Makanya ini pembunuhan tidak terencana. Kemudian mereka juga lihat kalau di leher si pria itu ada jejak kayak tangan gitu ya, menahan darah. Kemungkinan besar itu adalah jejak tangan dari si pembunuh tadi. Nah, sekarang kita tahu ya kalau pembunuhnya itu asalnya dari Edinburgh. Ada jejak sepatu tadi. Kemudian jejak sepatunya itu karena gede ya guys. Dan itu kelihatan sepatu pria sama sepatu perempuan itu dulu kelihatan banget bedanya. Itu jejak pria. Jadi ini pelakunya seorang pria. Kemudian mereka bisa lihat lagi kalau si pelaku ini melakukan pembunuhan yang tidak direncanakan. Nah, oke, udah ketemu kira-kira ciri-ciri orangnya. Akhirnya mereka mulai menyelidiki orang-orang di situ.
Dari penumpang-penumpang yang ada di kabin itu, ada satu orang yang bajunya itu penuh dengan darah. Dan kebetulan orang ini adalah seorang pria. Nah, waktu mereka tuh detektif ini melihat, otomatis kan detektifnya mikir ya, pasti orang ini tuh adalah pembunuhnya. Tapi kemudian guys, setelah dicek lagi ya, diinterogasi, si tersangka ini guys, itu bilang kalau dia itu bukan seorang pembunuh gitu ya. Dia itu papasan sama orang yang merupakan pembunuhnya. Tapi sayangnya dia nggak melihat orang ini itu siapa, mukanya kayak gimana, itu dia nggak sempat lihat. Dan waktu ditanyain dia papasan di mana, dia menjawab dia papasan sama orang ini di toilet. Gitu ya, waktu papasan gini, karena baju si pembunuh ini penuh dengan darah, akhirnya bajuku juga kena darah kayak gitu. Tapi otomatis ya, detektif ini nggak bisa 100% percaya dong sama si tersangka ini. Karena bisa jadi tersangka ini bohong. Nah, kemudian akhirnya detektif ini mulai memeriksa bagian-bagian lain ya. Sepatu contohnya dari si pria ini. Sepatunya ini dari pria ini itu pertama ternyata nggak basah. Bukan dari Edinburgh gitu ya. Dia kemungkinan dari kota lain, yaitu kota sebelumnya mungkin. Yang tidak hujan hari itu. Jadi kemungkinan besar ini bukan tersangkanya. Dan kemudian dia mulai mikir, kalau seandainya si tersangka ini adalah pembunuh ya kan, harusnya dia punya waktu untuk mencuci bajunya gitu ya. Atau dia juga bisa ganti baju. Karena dia kan lagi traveling ya guys, dia pastinya bawa baju di dalam kopernya. Kenapa kok dia nggak ganti baju aja? Untuk menghindari kecurigaan gitu kan ya. Nah ini adalah poin aneh. Jadi detektif ini mulai mikir, kemungkinan besar orang ini mungkin bukan pembunuhnya. Lalu si detektif ini mikir lagi, siapa kira-kira pembunuh ini? Nah kemudian kita balik lagi ya ke TKP tadi. Ada satu clue lagi dari TKP tersebut, yaitu orangnya itu bisa menawarkan minuman gitu kan ya, membawakan minuman. Terus dia sepatunya itu kan ada ukurannya. Nah terus orang ini itu juga menurut saksi yang tadi itu kan dia kan jalan ke arah kamar mandi. Kira-kira kenapa kok dia ke kamar mandi guys? Pertama ya, dia itu harus membuang pisaunya. Kemudian yang kedua, dia juga harus membuang kunci yang dia rebut dari ruangan tersebut. Selanjutnya, ngapain lagi sih dia kok ke toilet langsung? Ya kan? Kalau seandainya pembunuhnya si tersangka tadi, kita kan pasti lari ke ruangan kita untuk ganti baju dulu ya kan? Tapi si pembunuh ini enggak, gitu kan ya? Dia langsung lari ke toilet dan bukannya ke kamarnya dia. Kemungkinan besar dia pergi ke toilet untuk mencuci bajunya. Nah, kalian pikir di sini, kenapa kok nggak bajunya dibuang sekalian aja ya kan? Kenapa kok harus dicuci? Padahal kalau dia seandainya penumpang guys ya, dia kan bisa ganti baju. Karena kemungkinan besar penumpang itu bawa baju. Apalagi kalau tersangkanya tadi ya, dia itu jelas-jelas bawa baju guys kayak gitu. Nah, lalu akhirnya detektif ini membuat kesimpulan, yaitu kesimpulannya adalah dia ini ya, si pembunuh ini tidak bisa membuang pakaiannya. Karena pertama mungkin dia nggak bawa baju, atau kedua dia nggak bisa membuang pakaian tersebut karena pakaian tersebut itu beda dari pakaian-pakaian lain. Contohnya kayak pakaian seragam. Nah, akhirnya mulai dipikir, satu-satunya orang yang menggunakan seragam di dalam kereta ya, yang paling banyak itu adalah seragam dari pelayan kereta ya, atau pegawai di kereta itu semuanya pakai seragam yang sama. Jadi itu nggak mungkin dibuang. Kemudian detektif ini mulai ngecek daerah sepatunya. Ternyata sepatunya yang dipakai oleh pelayan kereta itu semuanya sama guys. Dan bentuknya persis kayak jejak yang ditinggalkan di lorong kereta tersebut. Jadi akhirnya
Detektif tersebut segera mengumpulkan pelayan kereta itu, kemudian diperiksa satu persatu. Waktu diperiksa ya, kemudian dia mencoba meraba bagian mana? Tangan, guys. Lalu kalau kalian bersih-bersih ya guys, pastinya kalian kan coba nyuci ya. Tuh nyuci itu kan kena di bagian tangan ini. Apalagi kalau seragam pelayan kereta itu sampai panjang gini guys, zaman dulu. Nah kemudian mereka mencoba mencuci, kan pasti basah daerah sini. Ya kan? Kemudian dicoba dipegang, ada satu orang dari sekian banyaknya pelayan itu yang basah banget gitu ya daerah sini ya. Dia disuruh keluar dan menunjukkan telapak tangannya. Ternyata benar guys, orang ini itu ya ininya penuh dengan darah gitu ya. Darahnya itu jadi nggak bisa hilang di daerah telapak tangannya ini. Nah dengan begitu udah ditemukan kalau ternyata dia adalah seorang pembunuhnya. Karena semuanya cocok ya, pertama jejak sepatu, kemudian 2 seragam, profilingnya cocok. Dan ketiga, pelayan kereta itu bisa bawain minuman ke dalamnya roomnya gitu ya. Dan terakhir, pelayan kereta itu tahu identitas dari seorang penumpang. Jadi dia ini pengusaha permata atau apa ya, dia tahu. Makanya dia memutuskan untuk memilih korbannya itu. Karena dia tahu orang itu kaya, pengusaha permata kan ya. Jadi ya akhirnya dia terpaksa membunuh orang tersebut. Dan benar seperti dugaan detektifnya, dia itu membunuh secara tidak sengaja gitu guys. Oke guys, gimana menurut kalian kasus yang satu ini? Ya, kalau kalian mungkin familiar dengan kasus ini ya guys. Nah, kasus ini itu sebenarnya guys diambil dari cerita yang ada di ceritanya. Ini adalah salah satu cerita dari karangan. Oke guys, kalau kalian suka jangan lupa untuk klik like untuk video ini. Dan kemudian ya guys, jangan lupa untuk klik subscribe juga untuk channel aku Eva Sanbe untuk kisah-kisah misteri lainnya. Pastinya masih banyak banget ya kisah-kisah yang menarik buat kalian. Oke guys, thank you banget udah nonton dan sampai jumpa kembali di kasus-kasus kita berikutnya. Bye-bye.